Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali ke dalam program Seduh Senin Teduh. Yakobus 1 ayat 7 menyatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bersyukur memang mudah diucapkan, namun dengan berbagai hal yang kita alami menunjukkan kenyataan yang berbeda. Seseorang atau bahkan dalam satu keluarga itu kadang mengalami kesulitan untuk bersyukur. Mengapa? Mereka itu kurang atau bahkan tidak mensyukuri berkat-berkat yang sudah diterimanya. Walaupun begitu banyak berkat yang diterima, namun hari-hari mereka dijalani dengan bersungut-sungut. Hari-hari mereka dilewati dengan rasa kecewa atau mengeluh, meskipun mereka sudah menerima begitu banyak berkat yang luar biasa, tetapi tetap saja rasa puas itu ada, sehingga rasa kurang puas ini dan kurang bersyukur ini membelenggu mereka dalam kekecewaan. Akibatnya, rasa takut mereka akan Tuhan kian memudar. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah setiap anggota keluarga kita adalah pribadi-pribadi yang setia mengucap syukur kepada Tuhan? Itu adalah hal yang patut kita pertanyakan bersama-sama. Apakah setiap pribadi dari keluarga kita ini adalah pribadi-pribadi yang setia beribadah, berdoa, menyampaikan ucapan syukur, memberi pujian kepada Tuhan, penyembahan dan persembahan kepadanya? Saudara-saudara yang terkasih, alasan mengapa kita patut bersyukur sesungguhnya bukan hal sederhana. Sebab ketika bersyukur hanya dilakukan pada saat keadaan yang baik, maka makna bersyukur akan mengalami reduksi nilai. Jadi, mengapa? Pertanyaannya kembali adalah kita patut bersyukur. Pertama-tama harus muncul dari yang pertama adalah hubungan atau komunikasi yang baik dengan Allah. Yang kedua, kesediaan untuk memahami bahwa Allah mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Ketika persoalan, pergumulan mendera di dalam kehidupan kita, Allah akan mengerti apa jalan yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kadang kita mau setiap persoalan itu ada di dalam kehidupan kita dengan satu hal yang mudah atau secara singkat atau instan saja dapat kita selesaikan. Sedangkan Allah memiliki jalan yang terbaik. Di samping itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, keadaan yang buruk atau menekan itu kadang tidak terjadi hanya dalam satu pribadi, tetapi juga di dalam persoalan kolektif dalam satu keluarga. Setiap anggota keluarga yang mengalami pergumulan itu bukan menjadi pergumulan diri sendiri, tetapi menjadi pergumulan satu keluarga. Memang kadang satu pribadi dalam keluarga tidak menyampaikan persoalannya itu kepada seluruh keluarga, baik dari anak-anak kepada orang tua ataupun orang tua terhadap anak. Saudara-saudara terkasih, hubungan yang baik dengan Allah akan memberikan kemampuan untuk mengucap syukur secara kolektif, artinya seluruh keluarga mengucap syukur secara terbuka dan utuh dalam persekutuan sebagai keluarga yang diberkati Allah. Ya, kita memahami bahwa keluarga itu memiliki nilai yang sangat penting. Bisa saja orang lain tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita, menjadi pergumulan keluarga kita.
tetapi Tuhan tahu yang menjadi pergumulan segenap keluarga kita. Karena itu, mengucap syukur adalah tindakan iman yang akan mengubah nilai keluarga kita. Anggota keluarga kita dapat saja menjadi sumber persoalan, namun ketika hubungan dengan Allah sangat mengakar, maka kita dapat senantiasa bersyukur. Walaupun kadang ada derayan air mata, tetapi Tuhan mengerti. Kita bisa saling menopang, sebab doa seorang anak bagi ayah ibunya yang mengalami pergumulan atau sebaliknya bukanlah hal yang sederhana. Maka kita perlu saling menjaga mutu ungkapan syukur, sebab di dalamnya terkandung mutu relasi anggota keluarga. Jadi kita memahami bahwa mengucap syukur semakin mengasah kualitas iman, karena dengan mengucap syukur kualitas iman kita makin bertumbuh. Mengucap syukurlah dengan hati yang tulus, bukan karena basa-basi, sebab Allah tahu apa yang menjadi ungkapan syukur kita. Ia mengenal kita semua sedemikian rupa sehingga kita menjadi takjub ketika Ia menggiring dan mendampingi kita mengatasi setiap persoalan. Mereka yang mengucap syukur adalah mereka yang paham bahwa Allah tidak pernah gagal dalam setiap rencananya. Yakinlah sekali lagi, Allah tidak pernah gagal dalam rencananya. Yakinlah bahwa kita patut memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, keluarga yang semakin belajar firman Tuhan menjadi keluarga atau pribadi yang terus bertumbuh di dalam iman. Berbahagialah keluarga kita yang menjadi pribadi-pribadi yang setia, bersyukur dan mensyukuri segala berkat kasih karunia-Nya, karena Dia sudah mengasihi kita dengan tidak berkesudahan. Berbahagialah kita yang setia bersyukur kepada Allah, karena Dia sudah memberkati kita di dalam setiap perkara. Demikian seduh kita pada saat ini. Sebelumnya kita tutup, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, pada saat ini kami sungguh bersyukur karena begitu banyak hal yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami secara pribadi ataupun keluarga, sehingga selayaknya kami mengucap syukur. Ajarlah Tuhan kami di dalam setiap perkara, baik dalam keadaan baik atau tidak baik, kami senantiasa dengan tulus hati mengucap syukur kepada Engkau Bapa di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami naikkan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian seduh pada saat ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Sampai berjumpa di seduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.